صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين نجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati Kiai Robi, semoga Allah memanjangkan usianya, menjaga kesehatannya agar dapat menjaga umat yang mencintai Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Hadaratis sadah wal asatidzah, para guru, ikhwani wa akhwatil aizza, segenap pecinta Ar-Rasul dan keluarga sucinya, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seharusnya banyak bersyukur. Tadi juga dalam sambutan sudah disinggung. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Karena kita diberi anugerah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan dalam kehidupan ini untuk bersama manusia-manusia terbaik yang ada di dunia ini. Kita tidak sembarang memilih panutan, tidak sembarang memilih pemimpin, tapi kita menjadikan panutan dan pemimpin kita adalah sebaik-baik manusia di muka bumi, yaitu Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Artinya kita berislam, kita beriman, kita mengikut Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, itu adalah berdasar pada ma'rifah. Ada alasannya. Karena kita sudah membidik bahwa dialah sebaik-baik manusia. Dan pasca beliau dengan ma'rifah pula kita membidik bahwa keluarga suci beliau adalah sebaik-baik manusia. Karenanya kita mengikuti mereka. Jadi kita bersama Ar-Rasul, bersama Ahlul Bait bukan asal-asalan, bukan sembarangan. Bukan untuk bergaya, bukan untuk menyombongkan diri, bukan karena fanatisme, tapi karena ma'rifah, karena pengetahuan. Karena kita sudah memahami bahwa mereka lah manusia-manusia terbaik dan ini ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita bersama mereka, mengikuti mereka. Bukan hanya itu. Ketika kita sudah menyatakan diri untuk menjadikan mereka sebagai panutan, berarti kita harus komitmen. Kita harus konsekuen terhadap apa yang menjadi pilihan kita sendiri, karena tidak ada yang maksa kita. Tidak ada yang maksa kita untuk berislam. Tidak ada yang maksa kita untuk berislam. Tidak ada yang maksa kita untuk mengikuti Muhammad. Tidak ada yang maksa kita untuk mengikuti Ahlul Bait alaihimussalam. Satu-satunya hal yang menjadikan kita mengikuti mereka adalah ma'rifah yang sudah kita miliki. Karena kita punya pengetahuan, karenanya kita memutuskan untuk mengikuti mereka alaihimussalam. Jadi sesuatu yang menjadi pilihan kita, maka kita harus komitmen dengan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Acara-acara seperti ini adalah acara-acara yang perlu kita syukuri, karena acara seperti ini kita sedang menautkan hati kita dengan sebaik-baik manusia yang kita jadikan panutan dari itu. Apa maksudnya? Maksudnya loh, kita ini ya Rasul, kita bersamamu. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja ya Rasul. Kenapa kita
ayam Muharram, di layali Muharram, dan nanti di puncaknya Asyura. Kenapa ketika kita berbicara tentang Al-Husain kemudian kita berduka, kita bersedih, kita menangis? Karena engkau menangis untuk Al-Husain. Seandainya engkau ya Rasul tidak menangis untuk Al-Husain, kita tidak punya alasan untuk menangis. Jadi kita kumpul seperti ini, berbaju hitam, kemudian kita bermaktam, kemudian kita bersedih, berduka. Dan kalau seandainya dapat taufik kita bisa meneteskan air mata. Ini semua ta'asiyan bika ya Rasulullah. Kita hendak mengikutimu, tidak lain-lain. Kalau engkau nangis, kita nangis ya Rasulullah. Kalau engkau jalan, kita jalan. Kalau engkau berhenti, kita berhenti. Kalau engkau lari, kita lari. Kalau engkau tersenyum, kita tersenyum. Kalau engkau bahagia, kita bahagia ya Rasulullah. Kita tidak punya tujuan lain. Kita hanya ingin mewarnai kehidupan kita berdasarkan ma'rifah dengan sebaik-baik hamba Allah, yaitu Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Saya akan memulai dengan sebuah riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dalam riwayat ini diceritakan annahu lamma akhbar Fatimah alaiha salam biqatli waladiha al-Husain wa ma yajri alaihi minal mihan, bakat Fatimatu bukaan syadida. Ar-Rasul kan mendapat bocoran dari langit ya, atas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa hidupnya Ar-Rasul, Al-Husain masih belum terbunuh, Al-Husain masih bayi. Dan dalam perbincangan dengan putrinya Fatimah alaihissalam, ketika akhirnya Ar-Rasul mengabarkan tentang terbunuhnya putra beliau, putra Fatimah maksudnya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan apa yang akan dialami oleh Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika mendapatkan berita itu. Namanya seorang ibu, diceritakan bahwa nanti umatmu ini akan dikerumuni oleh banyak orang, akan dikepung, akan dikeroyok, akan diserang dengan batu, bola api, anak panah, tombak, diserbu dengan ratusan pedang. Namanya seorang ibu, apalagi ketika itu anaknya masih bayi. Dia melihat Al-Husain alaihissalam yang masih mungil itu, kemudian dia mendapatkan cerita dari Ar-Rasul bahwa nanti bayiku ini akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Tentu seorang ibu akan menangis. Bakat Fatimah bukaan syadida. Sayyidah Fatimah kemudian menangis. Waqalat, dan berkata kepada ayahnya, ya abati mata yakunu dzalik, kapan peristiwa itu akan terjadi? Qala Ar-Rasul kemudian memberikan jawaban kepada putrinya Fatimah yang bertanya, fi zamanin khalin minni wa minka wa min Ali, di sebuah zaman nanti yang aku sudah tidak ada, engkau juga sudah tidak ada wahai putriku, Ali suamimu juga sudah tidak ada. Fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali. Begitu mendengar ternyata kejadian itu, kita semua sudah tidak ada. Al-Husain berarti dengan siapa? Sayyidah Fatimah seakan hendak bertanya seperti itu. Ketika mendengar bahwa nanti itu akan terjadi sementara Ar-Rasul sudah tidak ada, Sayyidah Fatimah sendiri tidak ada, Ali bin Abi Thalib tidak ada, fashtadda bukauha, semakin dahsyat tangisan Sayyidah Fatimah alaihassalam. Wa qalat, ya abati, wahai ayahku. Nah, ini pentingnya ini ya, ini pentingnya antum duduk di sini nih. Ya abati, faman yabki alaihi, siapa nanti yang akan menangisi Al-Husain? Kamu ceritakan bahwa nanti
Seluruh umatmu ini sepakat untuk mengepungnya, untuk mengeroyoknya. Dan yang bela dia hanya keluarganya dan segelintir dari para sahabatnya. Dan mereka semua engkau katakan mereka akan terbunuh. Berarti ketika mereka terbunuh, terbantai di padang Karbala, bahkan Husainku tidak ada orang yang akan bersedih untuknya, yang akan menangis untuknya. Lu kan kami sudah tidak ada. Sementara keluarga dan sahabat-sahabat setianya semuanya telah terbantai. Dan umat abai. Sayyidah Fatimah tidak minta apa-apa, cuma masa putraku yang sudah berkorban seperti itu dengan ketulusan, masa tidak ada yang menangis untuknya? Kasihan banget putraku itu kalau gitu. Bahkan yang menangis tidak ada. Wa qalat ya abati faman yabki alaihi wa man yaltazim bi iqamatil azai lahu. Siapa yang nanti akan rutin, akan konsisten ya menghidupkan kedukaan dan bela sungkawa untuk putraku itu. Ini ya, ini riwayat ini ada di literatur kita sudah lebih dari 10 abad ya. Jadi riwayat ini mukjizat loh ya. Di riwayat ini terjadi dialog. Ini riwayat ini sudah termaktub dalam literatur kita sudah lebih dari 10 abad. Ini bukan cerita baru ini. Ini dokumentasi literatur di dalam Islam yang sudah lebih dari 10 abad. Dan ada perbincangan seperti ini yang terekam. Luar biasa ini. Jawaban Ar-Rasul. Dan riwayat ini menggambarkan kebenaran apa yang diprediksi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-Rasul kemudian memberikan jawaban kepada Sayyidah Fatimah. Ya Fatimah, wahai Fatimah, inna nisa'a ummati yabkuna ala nisa'i ahli baiti. Usah engkau khawatir wahai Fatimah. Umatku ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Nanti para wanita dari umatku, mereka akan menangisi para wanita dari keluargamu dan dari keluargaku wahai Fatimah. Dan bukankah ini sudah kenyataan, terbukti? Apakah fakta sejarah dan fakta dunia sekarang ini tidak membuktikan bahwa ada banyak wanita yang menangisi Sayyidah Zainab alaihissalam? Sejarah ini, ucapan Rasul dibuktikan oleh kenyataan, dibuktikan oleh realita. Ya Fatimah, inna nisa'a ummati yabkuna ala nisa'i ahli baiti wa rijalahum yabkuna ala rijali ahli baiti. Dan nanti orang-orang lakinya akan menangisi orang-orang laki dari keluargaku. Terbukti kebenarannya, menjadi realita, menjadi kenyataan. Padahal ini dibicarakan sudah lebih ya, dalam literatur kita ini mungkin dokumentasinya sudah lebih dari 10 abad. Bisa jadi 12 abad ya. Karena saya tidak tahu persis kira-kira ditulis kapan atau manuskrip paling tuanya itu kapan, jadi yang pasti lebih dari 10 abad. Bukan hanya itu, Ar-Rasul kemudian memberikan fakta lain yang terbukti lagi terbukti. Bukan hanya mereka berduka terbukti, bukan hanya mereka menangis terbukti, tapi wa yujaddidunal azajilan ba'da jilin fi kulli sanah. Dan mereka akan memperbarui kedukaan dari generasi ke generasi setiap tahunnya. Lagi-lagi menjadi kenyataan apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan antum harus bersyukur karena antum termasuk orang-orang yang menjadi bukti bahwa ucapan nabiku benar, prediksi nabiku benar adanya. Ini antum bukti ini. Sekedar antum menjadi bukti kebenaran ucapan Ar-Rasul itu sudah menjadi berkah dan pahala yang luar biasa. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
wa'ajjil farajahum. Fa idza kanal qiyamah. Nah, ini kabar gembiranya ya, walaupun antum sedang berduka tapi antum dengan kedukaan antum sama Rasul dibayar dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Fa idza kana al qiyamah tashfa'ina anti lin nisa wa ana ashfa'u lirrijal. Nanti kalau hari kiamat engkau Fatimah, engkau akan memberikan syafaat kepada para wanita dari umatku yang berduka, yang menangis untuk Husainmu, dan aku akan memberikan syafaat untuk laki-laki yang menangis untuk cucuku Al-Husain. Rasul masih melanjutkan, wa kullu man baka minhum ala musabil Husain alaihi salam. Dan siapapun dari mereka yang akhirnya menangis atas musibah yang menimpa Al-Husain alaihi salam, apa kata Ar-Rasul? Akhadnahu biyadihi wa adkhalnahul jannah. Kami akan tarik tangan-tangan mereka dan kami akan antarkan mereka ke surga. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Ini sekedar pengantar ya, untuk kita menghargai majelis kita seperti ini. Dan kenapa orang-orang itu betul-betul menghargai majelis duka Ar-Rasul dan keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Karena ini berarti ini jadi kadang orang mengatakan dianggap itu cuma tangisannya. Enggak, ini tangisan ini salah satu bentuk kebersamaan kita dengan Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Artinya kita ketika menjadikan mereka panutan, menjadikan mereka pemimpin, kita ingin bersama mereka, berarti kita ingin meniru mereka. Artinya hati kita ini kita berusaha untuk melakukan sinkronisasi, ya, melakukan harmonisasi dengan Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Jadi kalau mereka ke kanan, kita ke kanan, mereka ke kiri, kita ke kiri, mereka sedih, kita sedih, mereka nangis, kita nangis, mereka berjuang, kita berjuang, mereka berkorban, kita berkorban. Tujuannya itu. Jadi kadang orang cuma memahami ini berhenti hanya di tangisan. Ini tidak berhenti di tangisan ini. Tangisan ini salah satu bentuk kebersamaan kita, ya, bersama Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Nah, adapun pembahasan singkat yang akan saya angkat pada malam ini, saya tidak tahu ini waktu sampai jam berapa biasanya. Jujur aja panitia, sampai 9:30 ya, berarti dalam 30 menit. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Kita kenapa mengikuti Ahlul Bait? Karena Rasul mengatakan bahwa Ahlul Bait ini tidak akan terpisah dengan Al-Quran. Dalam pemahaman kita, Rasul pilar kebenaran. Dalam pemahaman kita juga di agama ini, Al-Quran pilar kebenaran. Dan ketika Ar-Rasul mengatakan bahwa keluargaku itu tidak akan berpisah dengan Al-Quran, berarti keluargaku Ahlul Bait yang suci itu juga merupakan pilar kebenaran. Jadi kita ini urusannya bukan keturunan, bukan keluarga-keluarga, enggak. Karena mereka ditunjuk oleh Allah, maka kita ikut mereka. Saya sering katakan, seandainya yang ditunjuk oleh Allah itu orang dari suku aborigin, kita ikut mereka. Ya kan? Ini urusannya bukan fanatisme, bukan. Ini karena kita hamba Tuhan, kita melihat Tuhan nunjuk siapa? Oh, nunjuk ini, siap. Setelah ini siapa ini? Siap. Karena kita hamba.
Ya, jadi urusannya ini kita tidak melibatkan, kita bahkan kosongkan diri kita kosongkan diri kita dari ego, dari apapun kita, karena kita hamba, kita hendak mendengar Tuhan. Oh, yang terbaik dari hambamu adalah Muhammad, kita ikut Muhammad. Kemudian Muhammad ngomong siapa? Inni tarikun fikum tsaqalain kitabullah wa itrati ahli baiti, kita ikut. Jadi masalahnya ini kita hanya tunduk dan patuh kepada sosok yang dapat legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rasulullah Adzam sallallahu alaihi wa alihi. Kita tidak pakai tanya kenapa, mengapa, kenapa habis ini kok ini, tidak pakai gitu. Makanya kan setelah Imam Ali bin Abi Thalib kemudian Imam Hasan. Setelah Imam Hasan langsung Imam Husain. Ada dari anaknya Imam Hasan yang jadi imam? Tidak ada kan? Jadi masalahnya bukan keturunan, masalahnya ditunjuk oleh Tuhan. Makanya satu pun dari anak Imam Hasan tidak ada yang jadi imam. Jadi kita langsung, jadi satu pun dari anaknya yang besar tidak kita jadikan imam. Karena memang petunjuknya begitu. Imam Husain punya anak banyak, tapi siapa yang jadi imam? Satu orang, Zainul Abidin. Dipahami ya? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Nah, sekarang saya kayaknya kalau bahas yang ini takutnya tidak cukup ya. Saya kasih bahasan yang secara kualitas mungkin lebih berbobot ya, tapi lebih singkat. Tapi saya minta 3 sholawat untuk saya temukan catatannya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjal farajahum. Ini kita belajar ya. Ini kita belajar supaya kita menjadi Syiah itu semakin kita punya keyakinan yang kuat. Saya mau tanya sekarang. Antum sekalian ini yakin enggak kalau Allah itu maha sempurna? Bahwa Allah maha adil? Yakin ya? Nah, berarti mungkin enggak Allah berbuat sesuatu yang tidak adil? Enggak mungkin kan? Allah enggak mungkin bersikap, ini sayang saya enggak bisa bahasa Madura ya. Coba saya bisa bahasa Madura, saya mau jelaskan pakai bahasa Madura. Tapi mudah-mudahan paham ya. Nah, ya. Jadi Allah enggak mungkin pilih kasih dengan hamba-hambanya. Ya, Allah adil sudah. Sekarang kita tanya, boleh jadi dalam hati kita itu tanya, kenapa ya yang dipilih kok ini, kenapa kok enggak kita aja yang dipilih? Boleh jadi ada pertanyaan nakal seperti itu, enggak apa-apa. Ini pertanyaan supaya kita sampai pada kebenaran. Kenapa kok yang dipilih kok ini, kenapa kok mereka kok bukan kita? Ya, boleh jadi kita bertanya kan, enak kan? Jadi nabi dapat wahyu, ketemu malaikat, ya jelas lah. Dia berani berkorban, dia ini enak, dia sambung dengan engkau ya Allah. Kenapa enggak kami yang kau sambungkan dengan engkau ya Allah? Boleh jadi kita tanyakan ya, begitu ya. Nah, ini sekarang kita kasih jawabannya. Anda jangan kira bahwa kita tidak pernah masuk dalam event kualifikasi robbani. Jadi semua manusia ini, semuanya ini sudah ikut babak kualifikasi ya. Kalau main bola itu kan ada babak kualifikasi ya. Semua kita ikut sudah. Cuma namanya kompetisi ya, namanya pertandingan tanda kutip, kan tidak mungkin semuanya menang ya. Yang menang yang terbaik. Betul apa tidak ini? Nah, jadi agama ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita ke dunia itu ada cikal bakal kita itu ada di alam dzar. Di apa? Di alam dzar. Ada di Al-Quran. Kita ini sudah pernah mengatakan alastu bi rabbikum. Pernah ditanya kita,
Qalu bala. Kita semua ngomong bala. Ya, engkau Tuhan kami ya Allah. Ada yang ingat? Ada yang ingat alam dzar? Kalau ada itu harus kita pegangin orangnya. Ingat alam dzar. Ketika ditanya alastu birabbikum, padahal Al-Qur'an mengatakan qalu bala. Kita semua mengatakan iya. Qalu bala syahidna. Pada saat itu semua hamba Allah di alam dzar mengatakan iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Terus kemudian ketika Allah hendak memilih di antara hamba-hambanya ini, Allah kemudian memberikan persyaratan. Siapa di antara kalian yang mau aku beri kenikmatan yang tidak akan ada habisnya, kenikmatan yang abadi. Tapi syaratnya adalah engkau harus siap untuk zuhud di dunia. Syaratnya apa? Zuhud di dunia ini bukan cuma miskin loh ya. Zuhud di dunia artinya engkau harus siap apapun yang aku minta engkau untuk berkorban di jalan agamaku, di jalan petunjukku, kamu harus siap. Tidak boleh kamu ngomong kenapa mengapa. Kamu harus cuma sam'an wa ta'ah. Subhanallah, kita termasuk orang yang mengatakan iya siap. Kita semua mengatakan siap, ya. Cuma kan Tuhan tahu kan, ini siapnya berapa persen sih? Ini kadar kesetiaannya berapa persen ini? Tuhan tahu, tidak bisa kita bohongin. Tuhan tahu. Begitu ini ngomong siap, cuma 0, sekian persen, ya. Begitu siap 1%, begitu siap 2%, begitu siap ada yang 10%, nah, lumayan. Ada yang 20%, 50%, 70%. Dan yang 100% adalah keluar nama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad salawat. Wa ajil farajahum. Ini sudah kita baca dalam doa nutbah. Ya, saya ingatkan ya. Allahumma lakal hamdu ala ma jara bihi qada'uka fi awliyaika alladhina istakhlastahum li nafsika wa dinik. Jadi ada aulia Allah. Aulia ini bisa nabi, bisa rasul, bisa wasinya nabi. Pokoknya orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah dapat mendapatkan legitimasi ilahi, dapat sertifikat langit. Ya. Sertifikat langit. Asyhada as-samawiyah, ya, itu sekolah manapun tidak bisa mengeluarkan, Pak Yai. Hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan asyhada as-samawiyah. Nah, orang-orang yang Allah tahu kesetiaannya itu 100%, ini istakhlastahum li nafsika wa dinik, dimurnikan untuk Allah dan untuk agamanya. Jadi mereka ini Allah, tanda kutip. Jadi mereka tidak pernah punya kemauan sendiri. Tidak pernah punya iroda yang menentang iroda Allah, karena sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, sudah zuhud dengan selain Allah, sehingga dia tenggelam dalam Tuhan. Bukan Tuhan loh ya, jangan sampai keliru nanti, ini bahaya nanti ini ya. Tapi mereka sudah, kalau bahasa Jawanya itu sendiko dawuh. Kalau bahasa Melayu apa kata sampean itu apa yang enak bahasanya? Ya, itu sudah ya, saya takut keliru ya, itu ngereng pokoknya ya. Ngereng yang total itu pokoknya sudah ya. Jadi mereka tidak pernah keluar dari kehendak Tuhan dan tidak pernah keluar dari agama Allah, dari ajaran Tuhan, tidak pernah keluar. Murni mereka. Alladzina istakhlastahum li nafsika wa dinik. Bagaimana prosesnya? Idh ikhtarta lahum jazila ma indaka minan na'imil muqim alladzi la zawala lahu walad mihlal. Kalau kamu mau murni untukku, aku akan berikan kepadamu kenikmatan yang tak terhingga, tidak akan habis kenikmatannya. Tapi bagaimana prosesnya? Ba'da an syaratta alaihimuz zuhda fi darajati hadhihi ad-dunya ad-daniyah wa zukhrufiha wa zibrijiha. Kamu harus siap untuk kehilangan gemerlap dunia, keindahan dunia, kenyamanan dunia,
Harus siap untuk itu. Siap? Mereka siap. Kita juga siap. Cuma kita 0, sekian persen. Membicara ini 0, sekian persen. Nggak lulus. Minggir. Ya kita jujur aja. Ba'da an syaratta alaihimuz zuhda fi darajati hadhihi ad-dunya ad-daniyah wa zukhrufiha wa zibrijiha fasyaratu laka dzalik. Mereka ngomong, ya siap. Kemudian bukan hanya itu, kalau siap kita juga siap. Tapi kemudian wa alimta minhumul wafa'a bih. Engkau tahu siapa yang setia, engkau tahu. Yang setia, yang paling murni setianya Muhammad bin Abdullah. Kemudian keluar nama Ali bin Abi Thalib, kemudian nama-nama Ahlul Bait. Karena enggak semua keturunan Nabi masuk di sini. Orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Enggak tahu ini salah betul deh. Kurang lebih lah. Ya. Baru kemudian nanti ada Ibrahim, ada Ismail, baru itu tidak semurni ar-Rasul tapi top sudah 99, itu. Ya. Tapi kalau 100% Muhammad wa alu Muhammad. Allahumma salli ala wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, fasyaratu laka dzalik wa alimta minhumul wafa'a bih. Baru kemudian ketika Allah tahu yang setia itu ini faqabiltahum, engkau terima mereka. Wa qarrabtahum, lu didekatkan itu karena mereka sudah lulus kualifikasi. Seandainya kita yang lulus kualifikasi, kita yang didekatkan. Seandainya kita 100%, kita yang akan menjadi Muhammad bin Abdullah. Seandainya kita yang 100%. Faqabiltahum wa qarrabtahum wa qaddamta lahum dzikral ali wathana al jali. Akhirnya namanya dibuat tinggi oleh Allah, sehingga semua orang ini di dunia ini nama para nabi itu jadi sebutan semua bangsa. Ibrahim, Ismail, Yakub, Syuaib, Soleh, Muhammad, Musa, semua dzikrul ali wathana al jali. Wa ahbatta alaihim malaikatak, dikirim malaikat sebagai dayang-dayangnya para nabi ini karena sudah lulus kualifikasi. Seandainya kita yang lulus kualifikasi, dayang-dayang kita adalah para malaikat, ya kan? Jadi itu sebagai penghargaan Allah karena mereka sudah lulus kualifikasi. Jadi Allah tidak mungkin pilih, Allah itu maha adil, Allah tidak mungkin asal milih, enggak. Nanti silakan ya yang ustadz mengkaji lebih dalam tentang Du'aun Nudbah ini dan diajarkan kembali. Wa karramtahum biwahyik. Iya, baru kemudian dapat wahyu. Karena lulus kualifikasi, persyaratannya cukup. Wa rafattahum bi ilmik, diberi ilmu. Iya, ilmunya tidak seperti kita karena kalau kita ini yang tidak beres, ya, dengan ketulusan, dengan ini kita dikasih ilmu, kita alih-alih menyelamatkan orang, kita menghancurkan umat manusia. Ilmu itu tidak sembarangan loh ya. Sebagaimana harta ini kadang-kadang ada enggak orang kalau dikasih harta kemudian dia amanat, ada orang dikasih harta enggak amanat, ada enggak? Bergantung orangnya. Jadi Allah ketika hendak mengasih ilmu, wahyu, ini Allah pilih-pilih siapa yang tulus, siapa yang jujur, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang lillah, siapa yang fillah, siapa yang ma Allah. Dipilih tidak gampang. Sebagai buktinya kita ini ada cerita ini. Kenapa ya orang kaya di kampung kita ini tidak adil, pilih-pilih dia. Loh kenapa? Saya cuma pinjam 1 juta tidak dikasih. Tetangga saya dipinjam 100 juta langsung dikasih. Ketika dilihat ternyata orang ini sudah pernah pinjam berapa kali tidak pernah kembali. Tapi yang ini setiap kali pinjam bisa memberikan keuntungan kepada pemodalnya. Lah ya mestilah. Kenapa kalau ini kenapa kok gampang dipinjami? Karena ini membuktikan. Ya, jadi hampir sama seperti itu ya. Ini sekedar untuk kita paham ya. Nah, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
wa'ajjil farajahum warafattahum bi'ilmik waj'altahumudz dzari'ata ilaik wal wasilata ila ridwanik. Tapi mereka ketika menjadi yang terbaik, engkau turunkan kembali untuk menolong hamba-hambamu tadi yang belum 100%, untuk menjadi petunjuk bagi yang 0%, 1%, 2%, 3%, dikirim lagi oleh Allah untuk mengajak mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Waj'altahumudz dzari'ata ilaik wal wasilata ila ridwanik. Baru kemudian ditunjukkan, diceritakan ini kan. Ini supaya kita tahu ini sejarah perjalanan hidup manusia. Faba'dun askantahu jannataka ila an akhrajtahu minha. Di antara para aulia itu yang istakhlastahu min nafsika wajhanik, di antaranya ada yang pernah engkau beri kesempatan tinggal di surga kemudian engkau minta dia keluar. Siapa itu? Adam alaihissalam. Wa ba'dun hamaltahu fi fulkik wa najjaitahu wa man amana ma'ahu minal halakati bi rahmatik. Siapa yang dinaikkan di perahu yang selamat dari banjir besar itu? Nuh alaihissalam, ya. Wa ba'dun ittakhadtahu li nafsika khalila. Ada yang kau jadikan sebagai Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa ba'dun kallamtahu min syajaratin taklima. Sebagian kau ajak bicara lewat pohon. Siapa itu? Musa kalimillah. Wa ja'alta lahu min akhihi rid'an wa wazira Harun alaihi salam. Wa ba'dun auladtahu min ghairi ab. Sebagian kau lahirkan tidak pakai ayah. Heran, lahir tidak pakai ayah. Kalau kita sudah beriman, jangankan tidak pakai ayah, tidak pakai ayah, tidak pakai ibu, kita tidak heran. Ya, yaitu Isa alaihissalam. Wa ataitahul bayyinat wa ayyatahu biruhil qudus wa kullun syara'ta lahu syari'ah wa nahajta lahu minhaja wa takhayyarta lahu awsiya. Masing-masing orang-orang ini, masing-masing engkau tentukan juga kira-kira wasi mereka siapa. Setiap nabi ada wasinya. Wasinya Adam siapa? Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab riwayat, wasi nabi itu masing-masing 12 orang. Wasinya Adam 12, wasinya Nuh 12, termasuk wasinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Kenapa kok ada wasi? Kok pakai wasi? Kenapa? Dijelaskan di sini. Mustahfizan ba'da mustahfid min muddatin ila muddah, supaya orang yang dapat sertifikat langit ini bisa menjaga kemurnian ajaran yang datang dari Allah, yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalam. Kalau tidak ada orang-orang ilahi ini, tidak ada penjaga yang bersertifikat langit, tidak terjaga kemurnian agama ini. Agama akan tercampur, agama akan menjadi versi-versi, akan menjadi berbagai macam penafsiran yang saling bertentangan. Karenanya Allah tidak pernah putuskan ini. Aulia dan ausia. Mustahfizan ba'da mustahfiz min muddatin ila muddah, ya. Untuk apa? Iqamatan lidinik wa hujjatan ala ibadik, ya, dalam rangka menegakkan ajaranmu ya Allah, ya, dan dalam rangka menjadi hujjah atas hamba-hamba. Ini tidak ada orang, loh kita salah, loh iya kamu tidak ngirim orang ya Allah, jadi kita ngikuti ini, kalau ini keliru ya bukan salah kita. Kata siapa? Aku kirim. Ada orangnya, kalian saja yang tidak mau mencari tahu. Kalian sudah diberi, nanti ada pembahasan sendiri ya. Jadi manusia itu tidak bisa beralasan, karena kita ini sudah diberi perangkat yang cukup untuk sampai pada kebenaran, ya. Dan nanti Allah yang maha adil dalam menghukumi. Wali alla yazulal haqqu am maqarrih, supaya kebenaran tidak geser, tetap di tempatnya kebenaran itu. Kalau tidak ada orang-orang yang bersertifikat langit, kebenaran akan geser. Setiap orang akan berbicara tentang agama ini agama Islam ini. Al-Quran, kitab yang suci, tidak tertambahi dan tidak terkurangi sama sekali. Tapi berikan ke 1000 ulama biasa ya, seperti saya ini ulama biasa ya, ini bahkan biasa pun tidak masuk ini, ya, ulamanya yang lebih tinggi dari kita. Berikan ke mereka, mereka akan membuat 1000 penafsiran. 1000 ulama, 1000 penafsiran. Mana yang benar? Kalau tidak ada hujjah, mana yang hak ini? Tidak bisa. Padahal iqamatan lidinik wa hujjatan ala ibadik
wa li alla yazulal haqqu amma qarri wa yaghlibal batilu ala ahli wa la yaqula ahadun laula arsalta ilaina rasulan mundhira. Lo mana ya Allah kamu nak ngirim? Kata siapa? Aku kirim. Tidak berhenti, tidak putus. To the end of day, aulia dan ausia tidak putus. Ya. Kemudian ya tetap ya. Tinggal 7 menit ya. Aman. Kemudian setelah tadi itu ya, nabi-nabi ya, ila anintahaita bil amri ila habibika wa najibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Dari rangkaian para aulia itu sampai akhirnya berakhir kepada yang paling top, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Salawat. Wa'ajil farajahum. Sedikit lagi ya. Fakana kaman tajabtahu sayyida man khalaqtah. Ini yang kau pilih, ini topnya dari semua yang kau pilih itu, ini yang paling top ini. Sayyida man khalaqtah, sayyidul khalaiq ajmain. Sayyida man khalaqtah. Wa safwata man istafaita. Semua dipilih tapi ini yang paling top. Innallaha safa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Yang paling topnya adalah siapa yang sayyida man khalaqta? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa akrama man ittama'ta qaddamtahu ala anbiya'ik wa ba'athahu ila thaqalain min ibadik wa awta'tahu masyariqaka wa magharibak wa sakharta lahu al-buraq wa arajta bihi ila sama'ik wa awda'tahu ilma ma kan wa ma yakun ila inqidha'i khalqik. Sebuah ilmu engkau berikan padanya, engkau tundukkan padanya seluruh barat dan seluruh timur, seluruh keberadaan di bawah kendali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sebagai wakil Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau semua nabi kumpul kemudian ada Muhammad dan ada sholat jamaah, mereka akan menjadi makmum bagi ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, kemudian tinggal sedikit lagi. Thumma nasartahu birru'b wa khafaftahu wa hafaftahu bi Jibril wa Mikail wal musawwin min malaikatika wa attahu an tudhhira dinahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nanti agamanya yang dibawa oleh Muhammad ini akan mengungguli seluruh agama, akan menguasai dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana bisa orangnya sudah mati kok? Lah kan, di mana janjinya ini? Muhammad bin Abdullah kan pakai mati kan? Ada yang ragu dengan kematian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi? Ada yang ragu? Tidak ada kan? Karena Al-Qur'annya ngomong, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutila." Nah, dia mati bisa, terbunuh juga bisa. Tapi permasalahannya apakah kalian setia dengannya atau tidak? Inqalabtum ala aqabikum. Allahnya sudah mengkhawatirkan akan ada inqilab, akan ada berpaling dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi janjinya kan liyudhirahu ala dini kulli. Bagaimana bisa? Ini habis itu selesai sudah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana bisa setelah Muhammad meninggal aman? Amannya di mana? Wa dzalika ba'da an bawwa'tahu mubawwa'a sidqin min ahli. Mubawwa'a sidqin min ahli. Ada dari keluarganya yang shadiqun, yang mutahharun. Waj'alta lahu wa lahum awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Adakah yang suci pasca ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Wa qulta
dalam doa nutbah ini. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Shalawat. Wa'ajil farajahum. Jadi yang punya kelayakan untuk menjaga kemurnian risalah Muhammad yang suatu saat nanti akan mengungguli seluruh agama, yang menjaga kemurniannya harus orang-orang yang murni juga, harus orang-orang yang suci juga. Dan yang suci itu adalah Ahlul Bait alaihimussalam sesuai ayat tadhir. Karena itu ya, ini 2 menit saya salam di situ. Thumma ja'alta ajra Muhammadin salawatuka alaihi wa ali mawaddatahum fi kitabik. Caranya gampang. Allah kemudian mewajibkan umat untuk mencintai keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Loh, kenapa kok dipaksa mencintai? No, sebenarnya tidak dipaksa. Manusia, hatimu ini buatan Tuhan. Hatimu itu, sekarang saya suruh pilih ya. Anda saya suruh pilih. Ada orang pendusta sama orang jujur. Anda pilih mana? Loh, ini ayo ini simulasi ini. Pendusta sama jujur, pilih mana? Jujur. Orang baik sama orang jahat, pilih mana? Orang yang setia sama pengkhianat, pilih mana? Loh. Allah mewajibkan untuk kita cinta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sesuai dengan hati kita. Hati kita ini suka yang baik-baik, suka yang indah-indah, suka yang suci-suci. Jangan sampai salah jatuh cinta. Makanya sama Allah diwajibkan supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak tertipu. Kita diminta sesuai fitrah kita untuk mencintai mereka yang suci. Wa qulta la as'alukum kulla as'alukum alai ajran illa al mawaddata fil qurba. Kalau kita mencintai Ahlul Bait yang suci, yang untung kita atau mereka? Loh, saya mau tanya biasa aja. Orang yang kita cintai, kalau kita dicintai, kita untung enggak? Kalau ada banyak orang yang mencintai kita, kita untung apa enggak? Untung kan? Nah, tapi sama Allah dikatakan enggak begitu. Ya. Qul la as'alukum alai ajran illa al mawaddata fil qurba wa qulta ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Jadi kalau kamu mencintai mereka, keuntungannya sepenuhnya kembali kepada mereka, tidak dapat keuntungan apa-apa. Allahu Akbar. Hal apa ini? Ini perlu kita kaji lebih dalam. Wa qulta ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Loh, kenapa kok keuntungannya pada kita? Ayat lain menjelaskan. Ini semuanya dijelaskan dari ayat ke ayat. Mulai ayat mawaddah, kemudian manfaat mawaddah, dan puncaknya wa qulta ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila. Jadi kalau Anda mencintai mereka, Anda berarti total dengan mereka. Anda tutup telinga, tutup mata, ikut mereka. Karena mereka suci, maka mereka ini ibarat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang ngomong, wa qulta ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila. Jadi sabilullah itu adalah mawaddat Ahlul Bait alaihimussalam. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajum. Dan kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam setelah merangkai semua ini, fakanuhumus sabila ilaik wal maslaka ila ridwanik. Mereka adalah jalan menuju Engkau ya Allah dan jalan menuju keridhaanmu ya Allah. Dan kenapa kita duduk seperti ini? Karena yang kita duduk untuknya adalah salah satu dari orang-orang yang wajib kita cintai. Dan mereka bukan sembarang manusia. Dia adalah perwakilan dari Muhammad ibn Abdullah. Dan kecintaan padanya adalah sabil menuju keridhaan dan menuju Allah Subhanahu
wa ta'ala. Intinya kita hendak mengemas kehidupan kita ini karena kita hamba dan kita percaya Tuhan, maka kita ingin punya warna ilahi, dan untuk punya warna ilahi kita harus mengikuti insan-insan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dari mulai kita ada sampai kita nanti mengalami kematian dan sampai kita dihidupkan kembali, kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada keridhaan yang menciptakan seluruh keberadaan ini. Semua itu tidak ada nilainya. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum wa alal arwahil lati hallat bifina'ik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Azamallahu ujurana wa ujurakum thumma al-afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.